Itu pemberitahuannya. Untungnya itu dia yang kena, bukan dia yang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, segar tah hari ini. Merdeka. Iya tahu. Akhirnya kita merdeka besok. Tapi pagi ini. Oh, cukur bah. Untuk edisi hari terakhir Ramadan ini tuh. Iya. Belum edisi Idul Fitri. Iya, ada terakhir. Terakhir Ramadan. Sebentar kan kita bikin video lagi Idul Fitri itu. Lama kita takbir dulu. Iya, jangan ambil dulu. Nah ketawa lagi. Tapi ke kakak ini. Ini itu Tapi kakak Maryam beda sudah disopin. Oh, lolos ke? Iya, kemarin dia bilang mungkin sebelum larangan mudik pulang memang mi. Oh. Itu hari waktu kita dia bilang saya disopin, dia ada chatnya di situ masuk. Oh, Disopin maka. Waktu kita bahas-bahas belanja ada-ada orang bilang saya sudah disopin. Nah, tidak dinikmati misalnya itu buatan tangan burasa. Jadi sebelum larangan mudik pulang memang nih. Ya tahu deh. Yang bahaya itu kalau mau kembali nanti ke Makassar. Tanggal 17. 15 Pi, lama lah. Bulan subuh ki. Selamat mama kakak Maryam. Kakak ini udah tahu bebas dia tidak ada di kalau itu. Iya, kita keluarga di sana semua. Jadi kita gini ya di kayak keluarga tak di Bandung ya. Itu sudah. Mana kita keluarga tadi di Bandung, Iya. di Jakarta, di Malaysia, Ke sana kalau banyak nu di Papua. Ada semua. Iya. Jadi tadi Tribuners hasil pantauan hilal dan sidang isbat memutuskan satu Syawal bertepatan dengan 13 Mei 2021. Hari apa? Hari Kamis. Beberapa hari ini kan beredar informasi bahwa kemungkinan pemerintah akan memutuskan Idul Fitri pada hari Rabu. Iya. Tanggal 12. Jadi tadi itu banyak nih orang-orang sudah masak buras. Oh, ini karena terpengaruh dengan informasi itu karena bilang siapa tahu tiba-tiba pemerintah memutuskan besok kita lebaran nih. Iya. Betul aku itu sudah bikin nih mau masak burasan. Oh, deh. Saya bilang tunggu nih dulu. Karena memang begitu. Kalau pemerintah yang duluan, pasti banyak yang ikut lagi ke pemerintah. Iya, betul. Kalau Muhammadiyah yang duluan, semuanya kan ikut lagi ke situ. Betul. Kan sebelumnya Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa kita akan merayakan Idul Fitri pada 13 Mei tahun ini. Iya. Itu diputuskan Muhammadiyah sejak bulan Januari yang lalu. Sebut nama. Makanya tiba-tiba beredar informasi bahwa kemungkinan pemerintah akan memutuskan satu Syawal hari bertepatan dengan 12 Mei. Karena katanya menurut pantauan BMKG, hilal itu sudah tinggi. Ternyata setelah diterobong tadi, dipantau di ru'yah masih di bawah 4 derajat. Masih sangat mudah, prematur, belum matang. Sehingga diputuskan untuk istiqmalu Ramadan. Istiqmal itu artinya menyempurnakan Ramadan. Ya, sebenarnya kan besok itu jam-jam 9 malam itu sebenarnya sudah Syawal. Oh, besok. Tapi malam. Dianggap belum Syawal, disempurnakan Ramadan menjadi 30. Jadi ya mungkin kayak 29, sekian. Iya. Dan sudah yang koma-komanya itu anggap Ramadan semua sehingga disebut istiqmal. Disempurnakan menjadi 30. Sama dengan kalau kita menghitung persentase, kalau di bawah 97 905 04 itu di 0, tapi kalau 0,6 biasa disempurnakan menjadi 1. Betul. Bulatkan ke atas, bulatkan ke aja, sama seperti itu perhitungannya. Jadi kalau di bawah 54 derajat, itu belum dianggap
masih kalau 5 atau 6, nah itu sudah meyakinkan harus diputuskan besok. Kemudian tapi karena masih 4 kurang dari 4 derajat sehingga diputuskan istiqmal, disempurnakan. Ya sebenarnya belum belum sebenarnya tidak 30 tapi sempurnakan menjadi 30. Dan memang perintah dalam Al-Quran. Itu dia. Paman syahida minkum syahra Ukurannya. walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah hitungannya Iya. menjadi 30 kalau tidak meyakinkan bahwa sudah datang, tidak terlihat dengan jelas itu hilal. Jadi Ada komentar masuk yang dulu. Di mana pernah kuliah ini Pak Kambi ceramah? Oh, tanya Mak. mungkin di YouTube. Enggak di YouTube. Kayak YouTuber tuh. Jadi yang namanya istiqmal itu tiba-tiba bukan buatan-buatan menteri agama kok dong. Iya. Bukan buatan-buatannya Muhammadiyah, bukan buatan-buatannya itu perintah Al-Qur'an. Iya. Walitukmilul iddata walitukabirullah. Dan sempurnakanlah hitungannya menjadi 30, kemudian bertakbirlah. Makanya setelah sempurna 30 besok kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu walitukabir. Dan bertakbirlah. Besoknya lebaran lagi. Iya. Jadi Tribuners, inilah tahun ke-10. Jadi sudah 10 tahun ini berturut-turut Iya. Muhammadiyah dan pemerintah atau NU sepakat dalam beridul fitri. Jadi sejak 2012 kita 1 hari dengan Muhammadiyah beridul fitri. Dulu kan waktu 2011 itu beda ya. Beda Lebih dualisme duluan ke Muhammadiyah, Iya. baru pemerintah. Di Muhammadiyah hari ini besok baru pemerintah. Jadi setelah 2012, cocok. Ukurnya Makanya tahun depan 2022 kurang. kita dikhawatir kemungkinan besar mulai beda lagi. Beda lagi. Karena biasanya memang 10 tahun itu per 10 tahun mulai beda lagi. Ini ya, tahun depan beda lagi. Nanti lagi tahun 2032 baru beda lagi. Bisa beda lagi. Karena memang begitu siklus ya. Kecuali kalau misalnya ada ada kesepakatan baru, atau apakah ada pertimbangan lain. Karena ini kan hanya sunnah, Idul Fitri itu hanya sunnah gitu. Iya. Ya, daripada gaduh masyarakat lebih baik kita sepakat saja. Sebenarnya Iya. Idul Fitrinya sunnah, tapi ada yang bahaya. Banyak Karena kalau sudah puasanya satu Syawal, haram berpuasa. Haram berpuasa. Jadi Idul Fitrinya sunat, Hmm. tapi konsekuensi dari sunnah itu ada perbuatan haram yang harus ditinggalkan. Bahaya ada deh. Iya, jangan Jadi tidak bisa ditambah-tambah. Ya, jangan Dan tambah 1 deh supaya tambah banyak malta. Karena dilarang kita berpuasa pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Iya. Kan ada 4 hari itu orang dilarang berpuasa. 5 hari Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. 11, 12, 13 Rabiul Idul Adha. Iya. Raya Haji. Jadi Tribuners, mari kita sama-sama mengakhiri Ramadan ini dengan selalu memperbaiki kualitas kehidupan kita. Dan jangan lupa banyak zakat fitrah. Iya tahu. Karena zakat fitrah itu batasnya sampai khatib naik ke mimbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau khatib sudah naik pegang tongkat di mimbar mengucapkan Assalamualaikum, itu sudah tertutup nih pintu zakat fitrah. Sudah menjadi sedekahnya. Jadi kalau misalnya kita nanti mau ke Karebosi baru bawa beras, Masih bisa itu. masih bisa sebelum khatib naik ke mimbar kasih cepat orang miskin di kita zakat fitrah ya, terima cepat mau naik khatib kah. Iya. Nah, itu yang paling afdal itu Pada pada hari itu sebelum khatib. Tapi karena dikhawatirkan yang sampai lewat, lebih baik hari ini karena hari terakhir Ramadan bayarnya memakai. Iya. Jadi tidak perlu disebutkan itu kalau pergi bayar zakat fitrah. Tidak perlu ditanya itu yang zakat, bilang ini saya anakku saya dengan saya suamiku anakku 3 orang ini semua nama-namanya, setengah mati kasih yang itu. Apalagi kalau orang tua. Nah, baca tidak perlu tidak
tidak usah nih. Saya biasa bawa sakat fitur aku di anak-anak di dukunya ada orang tuh kalau tidak bisa membaca setengah masih teriak, "Woi Pak Kambing, nama anak." Saya biasa bilang sudah bila jangan nih. Tidak perlu jitu yang menerima zakat tahu siapa yang memberikan zakat. Kecuali kalau kita serahkan ke masjid. Iya. Karena bukan dia yang menerima, dia hanya perantara. Jadi dia harus catat. Iya tahu. Tapi kalau langsung ke orang miskin tidak perlu. Kasih saya malah lebih bagus kalau dia tidak tahu. Iya. Bilang kita yang kasih. Panjang sekali nih kapan terus? Panjang ini. Tanganku juga gemetar tuh. Nanti Saya lagi panen. Assalamualaikum bagi panen dulu. Assalamualaikum. Tidak ada kan hari Iya. Idul Fitri. Assalamualaikum. 3. Yeay. Halo Tribuners. Apa berita spesialis itu dari daerah? Penguasa daerah Sulawesi Selatan. Ini penguasa Sulawesi Selatan. Kalau di Tribuners karena lagi flu ringan. Bukan di COVID bukan. Ya di Tribuners ya. Kan itu enggak Tribuners ki besok jadi ucapkan dulu ucapkan memang itu minal aidin wal faizin. Siapa tahu selama ini ada salah dan hilaf minta maaf memang. Lebaran dosa. Minta maaf Tribuners, mohon maaf lahir dan batin. Besok untuk berita daerah ini kan orang sudah Lebaran Kamis. Untuk mematuhi anjuran pemerintah pencegahan COVID itu kan banyak protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, salah satu yang diminta ini warga diminta tidak usah halal bihalal silaturahim ke keluarganya. Iya. Tidak usah katanya. Bukan dilarang bagaimana tapi diimbau. Tidak usah pakai jalan-jalan begitu. Takutnya terjadi penularan COVID-19 di daerah. Jadi masyarakat itu dihimbau lewat virtual saja, halal bihalal virtual. Nah caranya kalau sudah lebaran video call pakai sama teman. Iya deh. Assalamualaikum semua dada. Kan video call bisa banyak juga itu. Apalagi kalau Zoom, sampai ratusan bisa gabung di situ. Baru makan sendiri burasnya yang dimasak sendiri. Di meja makan tahu makan buras. Nah, diimbau begitu. Jadi lewat virtual saja. Jadi ini upaya untuk mendukung supaya tidak terjadi nanti ada klaster halal bihalal. Iya. Nah, jadi kembali lagi ini tidak dilarang, masyarakat sebenarnya tidak dilarang, cuma diimbau ya. Jadi dibutuhkan juga kesadaran masyarakat. Nah selain itu besok malam kan sudah takbiran. Iya. Semua daerah itu sepakat melarang takbiran keliling. Iya. Jadi nggak usah nih besok malam ada pergi keliling takbiran. Cukup di masjid dan di rumah masing-masing katanya kalau memang mau takbiran. Iya. Nah, yang anak biasa itu kan anak muda itu keliling naik motor konvoy nggak takbir aja pergi di konvoy. Iya. Nah, ini sama sekali dilarang. Jadi akan diawasi juga sama polisi. Nanti kalau dilihat ketakbiran konvoy ya bakalan dibubarkan sama polisi. Yeah. Jadi jangan memang coba-coba pergi keliling-keliling. Baik kalau dibubarkan. Nanti digiring ke polsek. Jadi cukup di rumah. Kemudian untuk hari Lebaran kita kan tetap terbit juga Lebaran. Tapi biar Lebaran bisa juga baca koran Tribuners. Di hari Lebaran itu kita ada berita tentang objek wisata yang tetap buka. Nanti setelah Lebaran kan libur, orang libur Lebaran, orang akan cari daerah di mana gitu wisata ini, di mana gitu jalan-jalan. Jadi sejumlah daerah itu objek wisatanya tetap buka. Misalnya di Kabupaten Bone ada beberapa objek wisata andalannya di sana itu tetap buka pas Lebaran. Jadi di situ tuh makin pergi tapi kembali lagi protokol kesehatan. Yang tuh makin datang rame-rame satu keluarga sampai cucu-cucunya ya cukup satu keluarga inti saja di rumah. Dan tetap pakai masker ya, nanti di lokasi nggak usah keluyuran berbaur kemana-mana ya. Tetap duduk makan, foto-foto, ya pulang lagi. Ya mau media apa dimaklumi itu kan karena tidak bebas kayak dulu tapi ya. Covid. Ya, kita juga berdoa semoga segera berakhir. Dan terakhir Tribuners, selamat untuk Pemkab yang hari ini meraih opini WTP. Siapa tahu? Pinrang,
Baru, Parepare, bertetangga ini 3 daerah. Masa? Pinrang, Baru, Parepare, sama 1 dari Selayar juga dapat. Tapi 3 sebelumnya kan sudah ada 2, Palopo sama Bone. Ini 3 yang terbaik hari ini. Pemkap Pinrang 9 kali berturut-turut tahu Pinrang. Itu. Jago. Nah, dari 12 kemudian Baru 7 kali, Parepare 5 kali. Selamat atas ini WTP-nya. Semoga bisa kembali diraih tahun depan. Semua daerah bisa. Dadah. Pak polisi. Serius tadi bicara dengan Pak Gup dengan Pak Wali. Di mana itu? Lewat telepon tadi. Ngopi nggak? Tapi bukan nggak ngopi sendiri, 10 orang tadi itu ngopi. Dengar kita percakapan tak. Kamu udah bilang ke Wali. Kita aja bilang iya. Sebentar subuh saya datang. Karena kalau lewat mie lebaran bukan mie daerah metek kucing mami. Gitu deh. Jangan sampai jadi teh kucing. Iya tahu. Apa yang terus? Kita aja. Satu gini masuk berita untuk metro. Itu mau saja. Ini berita terkait persiapan pelaksanaan salat Id di Masjid Al-Markas Al-Islam. Iya. Masjid terbesar di kawasan timur. Nantinya itu di Hatib Masjid Al-Markas. Iya. Nah, itu akan menghadirkan Pak Rektor UIN Alauddin Makassar, Pak Prof. Hamdan Johanis. Nanti beliau yang dia melakukan dipercayakan untuk membawakan khutbah itu. Baik. Iya. Tadi teman-teman sini. Ini khutbahnya yang akan dibawakan Prof. Hamdan, yakni Idul Fitri adalah momentum memperkuat umat. Keren nih. Ini Humas Masjid Al-Markas Pak Muwardi mengatakan tema yang dibawakan Rektor Prof. Hamdan ini berkaitan dengan wabah yang sekarang melanda Kota Makassar, virus corona. Kan sekarang dengan wabah ini aktivitas kita ini dibatasi, mulai dari mudik, pergi ke mall, maksudnya berkerumun apa. Kan biasanya kan kalau kita lebaran paling tidak silaturahmi apa, salam-salam. Dan banyak yang membuat meme apa dulu yang begini sekarang. Iya deh. Ada meme-nya Nokia itu. Iya kau. Nah, ini dia bilang memperkuat umat. Dengan memperkuat umat misalnya itu meskipun melalui daring, silaturahim tetap jalan begitu, virtual begitu. Seperti disampaikan tadi Pak Ical, Bang Ical. Iya. Sampaikan kalau misal halal itu dianjurkan melalui virtual. Jadi kalau misal di rumah makan bursa sama-sama makan bursa, tapi masing-masing di rumah. Hemat Tommy lagi. Bisa dimakan 10 hari. Iya. Bikin ke 10 bur, masa ke 10 bur rasa. Teman tak datang sebelah saya, dah langsung habis. Saya bilang tuan rumahnya makan ki. Tapi dalam hatinya dari kodok. Ini jo terus padahal mau orang mudik ada lagi aturan. Iya. Padahal sudah menunggu itu Sirsek di sana. Tapi saya sudah aku tanya itu polisi yang jaga perbatasan toh. Saya itu maka pergi wisata, wisatawan Kak Bella. Iya, bukan pulang kampung. Iya, bukan pulang kampung karena bilang Pak Joyongi. Iya. Nah, terus Tribuners
di Masjid Al Markas. Oh sudah mungkin kemarin ini Iya. yang jamaahnya dibatasi. Mm-mm. Iya. Jadi di sana itu dari 50.000 Mm-mm. yang biasanya 50.000, nanti ini sisa 25.000 yang bisa masuk di kawasan lingkungan masjid Iya, itu. pekarangan ya, Iya, sampai di dalam. iya. Terserah kalau di luar dia. Iya, tapi kalau bisa tuh jadi situ di kanal kah. Ada jilmu kanuragan tuh. Tapi rawan kalau di situ, Tita. Kalau di kanal. Kenapa? Kan sekitar kanal banyak tai sapi di situ. Tapi kita bisa bilang kalau tinggi tuh jilmu tuh bisa jadi melayan sedikit. Bisa-bisa nih, misal kalau kita anu ini sejadah, Iya. baru tidak kita alas kik, Hah. bisa baru ada tai sapi di bawah. Tapi enaknya tuh kau suju kan empuk sekali. Iya. Teguhnya setelah guys latih. Iya, dibuat Kenapa tuh pakai masker ini? Iya. Padahal tai sapi. Tai sapi. Pernah lagi punya pengalaman seperti itu dulu. Kalau saya tidak. Tapi Cuma diduduki. pernah pegang. Iya pernah dipegang diduduki juga. Sudah boleh terima. Oke deh, dadah bagi deh. Yes. Karipe. Ye, Sabar makin dulu Sadik. insya Allah. Hmm. Tunggu dulu kau cek. Lagi mengetik, nah tiba-tiba kita datang ini, takutnya lupa kita. Ya. Langsung mau diketik apa di yang diketik itu. Biasa. Allahu Akbar. Syuting memang itu Tribuners. Nggak fokus gini ya, saya kasih fokus ki. Wih, keren mentongin kameranya deh. Wih. Nah, ini Tribuners. Halaman Super Bowl besok ini. Review big match Liga Inggris. Liga Inggris tinggal mamin pertandingan kawan cak. Tidak dirasa anak. Kita yang dirasa pemainnya tambah capek satu musim main bola. Baru bukan lagi Liga Inggris dia main piala apalagi itu curling main Tommy, FA Cup main Tommy. Kalau main di Liga Champions main Tommy, Liga Champions di Liga Eropa main Tommy be. Bayangkan 5 turnamen diikuti. Tapi narasa tuh penghasilannya. Ya. Kalau itu ya enggak bisa kita bantah kalau itu kau cakap. Mau tato. Wih, pakai tong saya baju. Calon juara juga ini. Oh, iya Ajax deh. Amsterdam nih juara Liga Belanda nanti lagi. Oh, Tapi kita fokus dulu Liga Inggris. Iya, Liga Jadi Inggris. previewnya adalah Arsenal melawan Chelsea. Chelsea minggu lalu sudah kalahkan Manchester City. Poin pemuncak klasemen dia kalahkan. Dia naik jago, ke Nadi. posisi 3. Dari sebelumnya dia ada di posisi 5, sekarang dia posisi ketiga melompat. Dia mau dapat tiket Liga Champions toh. Tapi dan dia sekarang final Liga Champions sama Manchester City. Jadi kalau juara lagi Liga Inggris ini di Liga Champion, juara Tommy nanti mungkin MU di Liga Eropa pasti tambah tiketnya ini kan. Oh. Iya, pasti dapat tambahan 1 tiket ini Liga Inggris ini jatah ke Champion. Oh iya. Ada borong semua gitu. Makanya ini big match ini sangat menarik juga. Tapi ya kita tahu sampai sejauh ini si Arsenal ini kita tahu masih berada di papan tengah, belum beranjak dan berusaha terus untuk tetap naik. Reviewnya besok artinya Arsenal kan tuan rumah kau jatuh. Iya. Ya diunggulkan lah secara Pasti materi. itu. Tapi ya Chelsea Tidak tetap bisa juga dipastikan tahu adik. kita jadi yang bilang pasti. Iya, kenapa Saya tidak bilang pastikan, pasti. Dek? Ya, saya bilang previewnya di atas kertas mungkin dia unggul. Tapi ya kalau di lapangan Chelsea ini ya, apalagi main bukan di kandangnya Arsenal, di kandangnya Chelsea lagi, Stamford Bridge. Simak selengkapnya ada di Super Bowl halaman 9 edisi besok 12 Mei 2021 Tribuners. Apalagi Dari virtual besok kah? virtual tetap ada kita ini besok live report, jangan lewatkan itu Tribuners. Live report itu akan hadir setiap hari jam 2 dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga dari Sulawesi Barat. Karena reporter kita juga sudah tersebar semua di sana kan. Akan selalu melaporkan kondisi terkini dari lapangan.
Makanya disebut live report on the spot. Nah, jam 2 siang. Ya paling-paling lewat-lewat jam 2.15. Ya. Karena biasa gangguan jaringan atau reporter di sana yang kadang-kadang belum jaringannya belum full, belum begitu Tribuners. Terus siar Ramadan besok masih ada. Edisi terakhir. Oh iya tahu. Iya betul. Siar Ramadan jam 17.30. Edisi terakhir sekaligus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Dan Tribuners, maaf lahir batin. Selamat lebaran. Tiga. Agak piang. Siap. Benar. Tadi Agak tuh. Ibarat tuh ada. Ya jelang Lebaran, Tribun Timur tetap cetak. Yes. Untuk berita-berita PSM jangan khawatir, bagi Tribuners akan terus diupdate. Untuk besok edisi sampai ini Rabu 13 Mei kita akan mengangkat berita utama tentang persiapan PSM di Liga 1. Selain persiapan perekrutan pemain, ini juga mengenai tim kepelatihan. Iya. Kalau Liga 1 kan regulasi berdasarkan ya aturan PSSI, pelatih kepala itu minimal punya lisensi pelatih AFCA. Sementara pelatih yang kemarin karateka coach Samsudin Batola itu baru AFCB. Jadi dipastikan tidak, meskipun punya prestasi bagus di Piala Menpora sampai di semifinal, tapi untuk di Liga 1 akan tersandung dengan regulasi. Coach Batola ya maksimal dia hanya bisa jadi asisten pelatih di Liga 1. Maka dipastikan tim kebanggaan kita akan mempunyai pelatih baru lagi. Pilihannya mau pelatih asing atau pelatih lokal terserah, itu yang penting Ada. yang penting ada yang Dan penting bagus, apalagi memenuhi regulasi. Itu mungkin. Jadi manajemen pastikan dalam waktu dekat selain merekrut pemain untuk memenuhi kuota, juga akan merekrut pelatih. Terus berita lainnya ini juga dari Nextman, supporter Nextman tadi itu menyambangi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran di Jalan Tinumbu. Itu yang sampai berapa rumah itu, puluhan rumah, 30 rumah, sampai 30 rumah itu disambangi tadi sama pengurus terasnya Maxman. Masuk Presiden Maxman tadi langsung menyalurkan bantuan 100 sak semen. Kenapa yang disalurkan semen? Itu berdasarkan survei kebutuhannya warga. Kan ini sudah beberapa hari pasca kejadian sudah banyak bantuan sembako, pakaian bekas dan segala macamnya tapi masih kurang bantuan untuk bahan bangunan. Kan banyak rumah yang habis terbakar, jadi butuh bantuan pembangunan. Makanya Maxman hadir menyalurkan 100 sak semen, dan ini bantuan yang akan terus disalurkan bertahap ceritanya. Berikutnya akan ada lagi, dan yang terpenting juga ada juga bantuan ini tahu sampai puluhan juta. Tribuners. Itu diperuntukkan, diprioritaskan untuk keluarga atau kerabat anggota Nextman jadi korban yang tertimpa. Keren, nggak tahu ada. Utamakan dulu keluarga. Keluarga dulu, baru orang lain. Gitu. Luar biasa nih Nextman. Wako. Ya Wako.
Oke, yang lain edisi ini ya, yang ada berita-berita soal pemain-pemain yang sudah 2 tahun tidak mudik. Iya. Tahun ini ada Zulkifli Syukur yang kembali gagal mudik ke Manado. Istrinya orang Manado, istrinya orang Manado. mertuanya di sana. Dia bilang untuk menghormati aturan dari pemerintah. Jadi tidak mudik. Gitu. Ada juga pemain dari Maluku, Kasim Kipu. Iya, kudu. Lebaran di Makassar di semua. Jadi tetap stay di rumah. Ayo. Yeah.